Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan dalam logika fuzzy. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 8 yang terdiri dari saya sendiri, Siti Miasaro dengan NPM terakhir 085, Najwa Nurhaliza dengan NPM terakhir 101, Khaila Divi dengan NPM terakhir 098, Raffi Maulana dengan NPM terakhir 091, dan terakhir Adrians dengan NPM terakhir 097. Artificial intelligence berkembang sangat pesat dan digunakan dalam berbagai bidang, seperti kesehatan, industri, hingga transportasi. Dalam pengolahan data, sering ditemukan kondisi yang tidak pasti sehingga dibutuhkan metode yang mampu belajar dari data sekaligus menangani ketidakpastian. Salah satu metode yang digunakan adalah ANFIS atau Adaptive Neurophazy Inference System, yaitu metode yang menggabungkan neural network dan fuzzy logic untuk menghasilkan sistem yang lebih adaptif dan akurat. Pengertian ANFIS. ANFIS atau Adaptive Neurophazy Inference System merupakan metode kecerdasan buatan yang menggabungkan kemampuan belajar dari neural network dengan sistem pengambilan keputusan pada fuzzy logic. Metode ini diperkenalkan oleh Zhang G.S. Roger pada tahun 1993 dan banyak digunakan pada sistem prediksi maupun klasifikasi. Jadi, ANFIS merupakan gabungan antara neural network dan juga fuzzy logic. Dua metode utama ANFIS, yaitu neural network dan fuzzy logic. Neural network sendiri digunakan untuk mempelajari pola dari data dan melakukan proses pembelajaran secara otomatis. Sedangkan fuzzy logic digunakan untuk menangani data yang tidak pasti melalui aturan if-then dan nilai keanggotaan fuzzy. Gabungan kedua metode tersebut membuat ANFIS menjadi lebih adaptif dan akurat. Selanjutnya, perbandingan metode. Neural network memiliki kemampuan belajar yang baik, tetapi sulit dipahami karena bekerja seperti black box. Sebaliknya, fuzzy logic mudah dipahami, namun tidak dapat belajar otomatis dari data. Sehingga ANFIS hadir dengan menggabungkan kelebihan dari kedua metode tersebut. Jadi di sebelah kanan ini ada tabel perbandingan antara neural network, logika fuzzy, dan juga ANFIS. Neural network sendiri bisa belajar dari data, tapi tidak bisa menangani ketidakpastian. Kemudian logika fuzzy tidak bisa belajar dari data, namun bisa menangani ketidakpastian. Kemudian muncullah ANFIS yang merupakan hasil gabungan dari keduanya, yang bisa belajar dari data dan juga bisa menangani ketidakpastian. Selanjutnya, struktur ANFIS. ANFIS ini sendiri terdiri dari 5 layer utama, yaitu yang pertama, layer fuzzification, yang kedua, rule layer, yang ketiga, normalization layer, yang keempat, diffusification layer, dan yang kelima, output layer. Setiap layer memiliki fungsi yang berbeda dalam proses pengolahan datanya. Selanjutnya, ini merupakan gambaran dari struktur ANFIS setelah tadi saya jelaskan di slide 7. Selanjutnya, cara kerja ANFIS itu sendiri. Proses kerja ANFIS dimulai dari data input yang masuk ke sistem. Data tersebut kemudian diubah menjadi nilai fuzzy melalui proses fuzzifikasi. Selanjutnya, sistem menjalankan aturan fuzzy dan melakukan proses pembelajaran menggunakan neural network. Setelah semua proses selesai, sistem akan menghasilkan output atau keputusan akhir. Dan ini merupakan rumus dasar ANFIS. Bisa dilihat, rumus dasar ANFIS itu sendiri yaitu F sama dengan sigma I W I F I per sigma I W I, di mana F itu sendiri merupakan nilai rata-rata akhir atau hasil perhitungan, W I merupakan bobot atau weight tingkat kepentingan yang diberikan pada observasi ke I. FI merupakan nilai dari observasi ke I. Sum I, simbol penjumlahan atau sigma, untuk mengkalkulasi total dari semua elemen I. Selanjutnya, contoh aturan fuzzy. Contoh aturan fuzzy pada ANFIS, if suhu panas and kelembapan tinggi dan risiko sama dengan tinggi, if suhu normal and kelembapan rendah dan risiko sama dengan rendah. Aturan tersebut digunakan sebagai dasar dalam proses pengambilan keputusan pada sistem ANFIS. Contoh kasus, dalam budidaya tanaman bayam di dalam greenhouse, infeksi jamur seperti penyakit karat putih sangat dipengaruhi oleh iklim mikro. Petani telah memasang sensor LOT untuk memantau suhu ruangan dan tingkat kelembapan udara. Masalahnya, fluktuasi iklim mikro ini tidak selalu berbanding lurus secara sederhana dengan risiko penyakit. Dibutuhkan sebuah sistem cerdas yang bisa mengubah data entah dari sensor menjadi presentasi tingkat risiko penyebaran penyakit secara aktual, sehingga sistem sprayer fungsida dapat aktif secara otomatis hanya ketika risiko benar-benar tinggi. Variabel sistem ada input 1, suhu diukur dalam derajat Celcius, rentang operasional, sensor 15 derajat Celcius hingga 40 derajat Celcius. Untuk input keduanya, kelembapan, diukur dalam persentase persen, rentang operasional sensor 40% hingga 100%. Untuk penyelesaiannya, dapat disimulasikan saat sensor mendeteksi cuaca yang cukup ekstrim. Suhu sama dengan 32 derajat Celcius dan kelembapan 80%. Layer 1, fusifikasi atau pemetaan himpunan. Sistem memetakan data crisp dari sensor ke dalam bentuk heuristik atau membersih function Gaussian. Bisa dilihat itu ada mu dalam kurung X sama dengan min dalam kurung X kurang E pangkat 2 per 2 sigma pangkat 2, di mana X nilai input dari sensor suhu atau kelembapan. C titik pusat atau puncak kurva himpunan, sigma standar deviasi atau lebar dari kurva. Untuk E konstanta Euler atau kurang lebih dari 2,7128. Untuk penyelesaiannya, perhitungan fusifikasi suhu input X sama dengan 32, himpunan normal pusat 25, lebar sigma 5, himpunan panas pusat sama dengan 35, lebar sama dengan 5. Kita masukkan input 32 ke dalam rumus,
mu normal 32 sama dengan E min 3 dalam buka kurung 32 kurang 25 pangkat 2 per 2 kali 5 pangkat 2 sama dengan E min 7 pangkat 2 per 50 sama dengan E min 49 per 50 sama dengan E min 0,98 kurang lebih sama dengan 0,375. Kemudian untuk mu panas 32 sama dengan E min buka kurung 32 kurang 35 tutup kurung pangkat 2 per 2 kali 5 pangkat 2 sama dengan E min buka kurung min 3 pangkat 2 per 50 sama dengan E min 9 per 50 sama dengan E min 0,18 kurang lebih sama dengan 0,835. Untuk kedua, perhitungan fusifikasi kelembapan input Y sama dengan 80. Himpunan lembab pusat C sama dengan 65, lebar sigma sama dengan 10. Himpunan sangat lembab pusat C sama dengan 85, lebar sigma sama dengan 10. Kita masukkan input 80 ke dalam rumus. Mu lembab 80 sama dengan min buka kurung 80 kurang 65 pangkat 2 per 2 kali 10 pangkat 2 sama dengan E min 15 pangkat 2 per 200 sama dengan min 225 per 200 sama dengan E min 1,125 atau kurang lebih sama dengan 0,32. Untuk selanjutnya mu sangat lembab 80 E min buka kurung 80 kurang 85 pangkat 2 per 2 kali 10 pangkat 2 sama dengan E min tutup buka kurung min 5 pangkat 2 per 200 sama dengan 9 E 25 per 200 sama dengan E min 0,125 kurang lebih sama dengan 0,882. Selanjutnya ini fungsi keanggotaan dari suhu yang dengan mu normalnya adalah 0,375 dan mu panasnya sama dengan 0,35, dan fungsi keanggotaan kelembapan dengan inputan sensor 80% dengan mu lembabnya adalah 0,324 dan mu sangat lembabnya adalah 0,882. Selanjutnya kita lanjut ke layer kedua, perhitungan fringe stride derajat kebenaran aturan. Di sini kita mengalihkan operational end atau T0 nilai fazifikasi untuk setiap aturan yang mungkin terjadi. Nah, di sini ada aturan pertama, jika suhu normal N kelembapan lembab, maka dapat kita kalikan 0,375 dikali 0,324 sama dengan 0,1215. Nah, setelah semua kita ketahui dari aturan 1 sampai 4, maka kita hitung total keseluruhan fringe stride-nya, yaitu 0,1215 ditambah 0,33075 ditambah 0,27054 ditambah 0,73641 sama dengan 1,45926. Selanjutnya kita masuk ke layer ketiga, yaitu normalisasi bobot. Kita membagi setiap W dengan total sama W1 agar proporsinya menjadi 0, skala 0 hingga 1. Di sini W1 sama dengan 0,1215 dibagi 1,45926 sama dengan 0,083 sampai ke W4. Jika dijumlahkan, maka hasilnya adalah 0,083 ditambah 0,227 ditambah 0185 ditambah 0,505 sama dengan 1, yaitu 1 sempurna. Oke, selanjutnya layer 4, fungsi konsekuen atau nilai output tiap aturan. Dalam Unphased to gain 0 or then 0, setiap aturan memiliki nilai output berupa konstanta tetap, angka atau angka mutlak yang didapatkan dari hasil training model sebelumnya. Kita asumsikan mesin telah menetapkan nilai risiko F untuk tiap aturan sebagai berikut. F1 risiko rendah yaitu 20, F2 risiko sedang yaitu 50, F3 risiko tinggi sama dengan 80, F4 risiko kritis yaitu 100. Di layer ini kita mengalihkan bobot normalisasi dengan nilai konsekuensinya W1 dikali Fi. Hasil R1 sama dengan 0,083 dikali 20 sama dengan 1,66. Hasil R2 sama dengan 2,27 dikali 50 sama dengan 11,35. R3-nya sama dengan 0,185 dikali 80 sama dengan 14,80. Hasil R4-nya sama dengan 0,505 dikali 100 sama dengan 50,50. Pada layer kelima dilakukan proses akhir yaitu defusifikasi untuk mendapatkan satu nilai keputusan atau weighted average. Semua hasil dari layer keempat dijumlahkan sehingga menghasilkan output akhir. Berdasarkan perhitungan pada contoh ini, ketika suhu sensor membaca 32 derajat Celcius dan kelembapan 80%, prediksi resiko penyakit tanaman yang dihasilkan adalah 78,31%. Artinya, resiko penyakit termasuk cukup tinggi, sehingga sistem dapat memberikan peringatan atau mengaktifkan sprayer fungisida secara otomatis. Anfis memiliki beberapa kelebihan, yaitu mampu belajar otomatis dari data, memiliki akurasi yang baik, dapat menangani data tidak pasti dan cocok untuk sistem non-linear. Namun, Anfis juga memiliki kekurangan. Metode ini membutuhkan data training yang cukup, strukturnya bisa menjadi kompleks jika input data terlalu banyak, dan proses training membutuhkan waktu yang lebih lama. Contoh penerapan Anfis di berbagai sektor industri, salah satunya di bidang medis atau kedokteran hewan. Dalam dunia medis, gejala penyakit seringkali tidak bersifat pasti atau hitam putih. Misalnya agak demam, nyeri sedang, atau bercak merah luas. Dalam penerapannya, Anfis digunakan untuk membangun sistem prakar yang mendiagnosis penyakit, misalnya memprediksi tingkat keparahan flu burung pada unggas, atau mendiagnosis penyakit dalam pada manusia. Cara kerjanya, Anfis dapat digunakan untuk membantu sistem pakar dalam mendiagnosis penyakit dengan mempelajari data historis seperti suhu tubuh, detak jantung, dan hasil tes darah untuk membentuk basis aturan atau rule base secara otomatis, lalu memprosesnya melalui mekanisme forward chaining berbobot untuk menghasilkan persentase probabilitas suatu penyakit.
Kesimpulannya, ANFIS adalah metode kecerdasan buatan yang menggabungkan neural network dan fuzzy logic. Metode ini mampu belajar dari data sekaligus menangani ketidakpastian, sehingga banyak digunakan dalam sistem prediksi dan klasifikasi. Dengan kemampuan tersebut, ANFIS menjadi salah satu metode yang efektif dalam pengembangan sistem cerdas. Berikut daftar pustaka yang kami pakai untuk referensi. Ada 3 yang kami pakai, termasuk ada buku juga. Sekian dari kami. Jika ada salah dalam penyampaian materi kami mohon maaf. Terima kasih.